Edi Mulyadi memecah perdebatan di kalangan elit terkait ibu kota negara baru di bumi Borneo. Pernyataannya di YouTube terkait dengan Kalimantan yang disebut sebagai tempat jin buang anak viral di media sosial dan diduga mengandung ujaran kebencian bernada sara. Saya Beri Manatendaya, inilah sorotan sepekan. Atas kegaduhan yang ditimbulkannya, Edi pun meminta maaf. Namun ternyata permintaan maaf Edi tidak mampu meredam amarah dan juga kecaman dari warga Kalimantan. Polisi pun memanggilnya untuk diperiksa pada Jumat lalu, namun ia mangkir. Kegaduhan publik atas pernyataan Edi Mulyadi terkait Kalimantan tempat jin buang anak berujung pada proses hukum. Tak tanggung-tanggung, Edi mendapat 3 laporan polisi di beberapa tempat, antara lain di Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Sulawesi Utara. Tak hanya itu, jajaran Polda di seluruh Indonesia juga menerima 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Mabes Polri bergerak cepat mengambil alih kasus dugaan ujaran kebencian ini. Dalam waktu singkat, polisi menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Sebanyak 38 saksi termasuk saksi ahli telah diperiksa. Namun pada saat pemanggilan pertama sebagai saksi di Bareskrim Polri Jumat kemarin, Edi Mulyadi tidak hadir. Menurut kuasa hukum Edi yang mewakili, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Nah, kami sudah jelasin, surat kami itu sudah kami jelasin kepada penyidik bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya, pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada KUHAP yang mengatur bahwa pemanggilan itu tidak boleh terburu-buru, minimal 3 hari. Nah, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Mabes kan 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilanggar. Yang kedua, surat pemanggilan itu sendiri tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Edi panen kecaman publik, terutama dari warga Kalimantan. Sejumlah aksi demo juga digelar menuntut Edi bertanggung jawab atas pernyataannya, baik secara hukum negara maupun secara adat. Di Samarinda, Kalimantan Timur, berbagai elemen ormas turun ke jalan menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap. Warga Kalimantan juga menggelar ritual pemotongan babi dan ayam, serta menggelar tarian yang menyimbolkan kemajemukan masyarakat Dayak menjunjung tinggi toleransi serta keberagaman. Selain turun ke jalan, publik juga mengecam Edi melalui berbagai platform media sosial. Jangan pernah sebut-sebut nama daerah lah, apalagi Kalimantan. Kalimantan tidak pernah membuat ulah. Catat itu. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Di saat kegaduhan publik melanda akibat celoteh Edi Mulyadi, Sekjen DPR diam-diam telah menyerahkan draft Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada Presiden untuk direvisi dan ditandatangani. Setelah ditandatangani, kita bisa lanjut untuk membahas peraturan turunan selanjutnya. Kami berharap undang-undang ini dapat menjadi solusi yang konkret untuk masalah bangsa kita. Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi terkait polemik ibu kota negara baru menjadi pelajaran agar kasus bernada sara, apalagi sampai menyangkut hukum adat, dapat dihindari. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Edi Mulyadi sebelumnya tidak terlalu dikenal di publik. Sebelum menjadi YouTuber, Edi pernah menjadi jurnalis, bahkan mencoba peruntungan di dunia politik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PKS, namun ternyata gagal. Pernyataan Edi Mulyadi yang viral di media sosial terkait calon ibu kota negara di Kalimantan Timur dianggap melukai hati masyarakat Kalimantan.
Atas pernyataannya, Edi pun telah menayangkan permintaan maafnya melalui media sosial. Meskipun Edi telah meminta maaf, tokoh masyarakat adat ini tetap meminta polisi mengusut dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa saya tetap minta maaf, dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun disebut tempat jin buang anak. Serpong, Bintaro, BSD itu dulu tahun 80-90-an tempat jin buang anak. Gitu aja. Makasih banyak. Edi Mulyadi mengawali karirnya sebagai wartawan. Pria kelahiran Jakarta 8 Januari 1966 ini juga memiliki channel YouTube atas nama Bang Edi Channel yang kerap melontarkan kritikan atas kinerja pemerintahan Jokowi. Pada 2019, Edi pernah terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Nama Edi Mulyadi juga sempat mencuat ke publik karena membuat konten YouTube berupa kesaksian baku tembak pengawal Rizik Syihab dengan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Beri Malatenaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.